warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di videoku. Nah, kali ini mau membahas tentang salah satu produk dari produsen motor di Indonesia. Nah, ini salah satu produk yang harganya lumayan terjun bebas bekasnya ya. Nah, yakni produk apa? Ya, Suzuki Satria Fu ya. Ini dari Suzuki. Nah, kebetulan hampir semuanya ya motor-motor Satria, hampir semua motor-motor produksi Suzuki itu harganya terjun bebas untuk bekasnya. Ini salah satu produk Suzuki Indonesia yakni Suzuki Satria Fu ya. Ini yang untuk versi facelift 2014. Nah, kebetulan ini harganya lumayan waktu itu di Kalimantan Timur ini harganya 24 juta ya. 24 juta untuk area Brow. Nah, ini edisi One Millionaire. Nah, menurutku kenapa Suzuki Satria Fu ini harganya terjun bebas termasuk untuk produk-produk Suzuki yang lain. Yang pertama, kalau yang aku bahas ini adalah Suzuki Satria Fu. Suzuki Satria Fu sendiri yang pertama adalah desainnya. Desainnya terlalu sporty. Ini sebenarnya menjadi kelebihan untuk Suzuki Satria Fu ya, karena desainnya terlalu sporty, tapi ini lebih cocok untuk usia-usia muda, usia remaja ya. Jadi dari desainnya ini tidak cocok untuk usia yang sudah agak dewasa, misalnya untuk usia 35 tahun ke atas tentu usia-usia yang sudah berkeluarga ini kurang cocok ya. Karena nggak ada bagasinya, nggak ada tempat barang. Biasanya kalau usia-usia segitu itu banyak bawaannya apalagi untuk touring yang jarak jauh. Itu yang pertama. Pasti di usia segitu pasti akan cari motor-motor matic gambotnya. Untuk yang kedua selanjutnya adalah borosnya. Nah, ini untuk tangki bahan bakar ya. Tangki bahan bakar di sini ini hanya sekitar 4 liter ya. 4 liter lebih sedikit ya. 4 liter lebih sedikit. Sebenarnya kalau dibilang boros ya, untuk versi sekarang rata-rata kan sudah versi injeksi, sementara ini masih versi karburator ya. Kemarin pertama beli ini untuk ngetes berapa konsumsi bahan bakarnya ini dapat 42 kilo per liter ya. Jadi kalau untuk yang sekarang rata-rata motor 150 cc itu per liternya bisa lebih dari itu. Makanya ini bisa dibilang boros karena orang-orang sekarang itu lebih suka motor mesin cc-nya gede, volume kubikasinya gede, tapi konsumsi bahan bakarnya irit ya. Jadi kalau sekarang karena bahan bakarnya itu sudah harganya lumayan, jadi cukup bisa dibilang boros. Nah, itu kenapa orang-orang malas beli Suzuki Satria Fu. Kemudian selanjutnya adalah spare part. Contoh misalnya kayak spare part. Spare partnya sebenarnya banyak untuk spare part yang aftermarket ya atau spare part KW. Contoh kayak ini aja untuk dudukan handle ini ada yang KW. Bahkan untuk elektronik itu ada yang KW termasuk ini. Ini pakai yang KW ya. Cuman untuk kelistrikan biasanya untuk spare part yang KW itu agak kurang cocok biasanya. Jadi kadang nggak pas atau nggak bisa dipasang. Jadi biasanya ada bermasalah atau nggak terlalu awet. Sementara kalau untuk yang ori itu agak susah ya, terutama untuk area Kalimantan. Untuk area Kalimantan sendiri untuk di tempatku ini untuk spare part ori itu termasuk susah apalagi untuk dalaman mesin ya. Itu agak susah. Itu yang bikin orang agak malas walaupun misalnya di online itu banyak, tapi orang-orang juga malas karena apa di online itu nggak bisa membedain mana yang ori mana yang KW karena di online pun banyak produk-produk yang KW walaupun bungkusnya sama persis dengan bungkus ori. Selanjutnya untuk masalah main dealer ataupun tempat servis maupun bengkel yang menyediakan mekanik yang cukup mau telaten untuk bongkar mesin ya, misalnya contoh bongkar mesin ini nggak memakai pelatuk, jadi mesin ini memakai sistem SIM ya, jadi nggak ada celah pelatuk sama klepnya ya, jadi ini memakai SIM. Itulah orang yang eh, agak males karena ngatur SIM-nya cukup harus telaten karena ini sudah DOHC ya, jadi harus telaten untuk ngatur SIM-nya. Dan kadang yang kalau nggak pas itu mesin tenaganya lemot ataupun nembak-nembak.
biasanya itu bikin risih. Nah, ini memang benar. Biasanya kalau misalnya bongkar mesin, aku biasanya ditinggal. Jadi nggak bisa ditungguin nih, ya. Rata-rata biasanya ditinggal sampai 2 hari 3 hari kalau di sini. Dan itu pun aku berapa kali bongkar mesin, ada beberapa bengkel yang nggak cocok. Jadi mau nggak mau harus cari bengkel yang cocok. Termasuk eh, harganya pun untuk jasa bongkar mesinnya itu lebih mahal karena lebih rumit, ya. Berbeda dengan motor-motor yang bebek-bebek lainnya. Jadi nggak semua mekanik itu bisa. Makanya orang itu biasanya kalau misalnya mesin Satria Fu, motor Satria Fu itu error, terutama di bagian mesin, kalau dibawa ke bengkel itu nggak telaten, mekaniknya nggak jadi, biasanya yang disalahkan adalah produknya. Mesinnya jelek, produknya jelek, susah diperbaikin. Padahal mereka yang kurang terampil atau nggak bisa itu, ya. Jadi kurang lebih itu aja 4 poin yang bikin Suzuki Satria Fu itu harganya bisa jatuh terjun bebas, ya. Bahkan untuk Suzuki Satria Fu injeksi aja itu harganya sudah di angka sekitar 10 sampai 15 jutaan aja itu, ya. Itu harganya cukup murah. Jadi sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.